Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bareng di Arena Tufa ya. Semoga teman-teman gak bosen, lama gak bertegur sapa. Apa kabar nih teman-teman? Semoga sehat selalu tanpa kurang suatu apapun, dan dilancarkan rezekinya halal dan berkah. Banyak nih yang request, Kak bikin referensi budgetingnya untuk anak kos dong, penghasilannya sekian. Baiklah, kita coba ya. Mengatur keuangan anak kos penghasilan 1,5 juta per bulan dengan dompet pintar. Terima kasih dompet pintar, aku dikirimin produk yang cantik banget dan multifungsi. Untuk teman-teman yang ingin order bisa langsung DM aja di laman Instagram aku, Ana Tufa, di pojok kiri atas ya. Kebetulan lagi ada promo diskon harga dan juga ada bonus label stiker untuk kebutuhan kita. Ini sebagai referensi ya, contoh aja gitu, labelnya seperti itu sudah aku potongin ya teman-teman. Nah, gimana sih cara mengatur keuangan anak kos yang penghasilannya itu 1,5 juta per bulan menggunakan dompet pintar? Nah teman-teman, dompet pintar ini luas banget ya, kapasitasnya banyak gitu. Di dalamnya itu ada slot tempat kita naruh ATM, member card untuk belanja, kemudian ada ucapan terima kasih gitu ya teman-teman, karena kita sudah membeli produk dompet pintar ini. Dan di dalamnya itu ada 32 slot untuk kebutuhan kita gitu ya teman-teman. Ada tempat untuk menaruh KTP juga, surat-surat gitu ya. Dan ada 2 slot lagi itu untuk kita naruh uang cash, dan yang di resleting itu bisa dialokasikan untuk menyimpan uang koin. Nah teman-teman, di sini aku simpan buku tabungan aku di bagian sini ya. Ini tuh kan gede banget, muat banyak gitu ya teman-teman. Buku tabungan aku aja bisa masuk gitu. Next, kita ke pembahasan cara mengatur keuangan untuk anak kos. Ngekos itu biasanya ya kita ambil aja 400.000 dalam sebulan. Untuk zakat itu biarlah kita dan Yang Maha Kuasa yang tahu ya teman-teman. Kontrakan atau kos yaitu 400.000 ya teman-teman. Atau teman-teman yang penghasilannya lebih dari 1,5 juta bisa dialokasikan sesuai kebutuhan teman-teman. Misalnya ada yang 500.000, ada yang 650 atau 700.000 ya. Kemudian di sini aku anggarkan untuk belanja bulannya itu hanya 200.000 karena masih sendiri ya teman-teman. Jadi kita bisa belanja seperlunya aja, nggak perlu over belanja. Dan untuk next belanja mingguan itu 200.000 juga ya. Di sini aku anggarkan. Untuk per minggunya itu 50.000 aja. Karena masih sendiri ya teman-teman. Makan nasi pun gak sebanyak kita beranggotakan 2 orang atau 3 orang kayak gitu ya. Kemudian di sini iuran sampah dan keamanan bagi yang ada iurannya gitu ya. Di sini aku anggarkan 50.000 sesuai dengan di daerah aku gitu ya. Kemudian gas dan galon itu aku anggarkan 100.000 atau bisa kurang gitu ya teman-teman, karena ini 100.000 ini sesuai yang aku alamin gitu ya. Dan next, token listrik sebesar 100.000 bagi yang listriknya bayar sendiri. Tapi ada juga kosan itu yang udah include gitu ya harganya per bulannya itu sama listriknya. Dan next, untuk paket data di sini aku anggarkan sebesar 100.000. Ada juga kos-kosan itu yang free wifi ya teman-teman. Jadi dana untuk paket datanya ini bisa digunakan untuk anggaran lain.
Lanjut, untuk uang bulanan ortu kita gunakan 100.000 ya teman-teman. Kita anggarkan kalau kita gunakan. Kemudian di sini biaya tak terduga sama dana darurat, karena di sini uangnya itu nggak ada yang pecahan ya teman-teman. Jadi di sini aku gabung aja 100.000 dan aku posin di dana darurat. Masing-masing itu 50.000 ya teman-teman untuk biaya tak terduga sama dana darurat. Kemudian di sini untuk skincare pasti dong untuk yang perempuan atau untuk yang laki-laki beli minyak rambut misalnya ya. Itu sebesar 50.000. Kemudian lanjut di sini sinking fund. Ini bisa untuk keperluan apa gitu ya teman-teman, atau untuk tabungan menikah buat yang masih bujang ya. Ini sebesar 100.000. Untuk sedekah bisa teman-teman anggarkan sendiri sesuai dengan keinginan teman-teman semua atau sesuai dengan keikhlasan teman-teman semua, karena sedekah itu bukan nominalnya ya, tapi keikhlasannya. Dan di sini masih ada sisa 2 slot nih ya teman-teman, kan gede banget. Alhamdulillah, referensi cara mengatur keuangan ala anak kos sudah selesai. Dan lanjut di sini aku apa ya apa ya teman-teman, maaf ya suka tipe. Aku punya uang koin nih, untuk referensi aja ya. Uang koinnya kita masukkan ke bagian yang ada resletingnya, jadi kita nggak perlu bawa dompet untuk uang kertas kemudian bawa dompet untuk uang koin gitu ya teman-teman. Cukup 1 dompet udah bisa untuk semuanya. Oke, kita masukin uang koinnya. Dan masih ada 2 slot gitu ya teman-teman. Tuh gede banget slotnya. Dan biasanya kan kita kalau beli air galon itu dapat kupon ya. Nah, kuponnya bisa kita simpan di sini nih teman-teman. Kita kumpulin, nanti kalau sesuai targetnya bisa kita tukerin. Kalau di tempat aku itu free pulsa gitu ya teman-teman. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Lanjut, udah selesai ya. Dan jangan lupa di akhir bulan itu dievaluasi ya teman-teman. Udah bener belum? Sesuai belum dengan keinginannya? Kalau ada sisa dari budget-budget, anggaran-anggaran dalam 1 bulan bisa dialokasikan ke tabungan. Tabungan apa? Yaitu tabungan sinking funds. Jadi kita pakainya stationery ya untuk sinking fundnya. Dan ini referensi sinking fundnya dari aku aja ya teman-teman. Bisa teman-teman sesuaikan dengan versi teman-teman. Sebagai contoh aja ya, ini aku ada zakat dan sedekah, kemudian ada tabungan sinking fund bulanan orang tua, dana darurat dan biaya tak terduga. Kemudian di situ juga ada tabungan ganjil genap ya teman-teman, terus tabungan hari tua sejahtera. Ada investasi ini bisa untuk beli tanah, logam mulia, modal usaha dan lain sebagainya. Kemudian di situ ada tabungan 2000-an aku juga ya teman-teman. Di sini ada pajak motor dan servis motor. Ada juga tabungan dana lebaran, dan di situ aku ada cita-cita ya teman-teman. Semoga terkabulkan dan dijabah secepatnya. HP baru. Semoga nggak apa-apa ya teman-teman, namanya orang mempunyai keinginan itu wajar. Yang penting kita berusaha dan pastinya kita harus bisa menekan keinginan kita, mengutamakan kebutuhan terlebih dahulu. Kurang lebih begitu ya teman-teman sharing kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa supportnya, like, komen, dan subscribe. Atau kalau teman-teman suka bisa share video ini ke seluruh sosial media teman-teman semua. Begitulah cara menggunakan dompet pintar dan stationery untuk sinking fund. Akhirul kalam, wassalamualaikum. Insya Allah kita bertemu di next video. Bye bye.